Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan saya semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan demikian, maka hari-hari kita akan terisi dengan prestasi-prestasi yang bermanfaat untuk orang banyak. Kita berjumpa dalam program Oase bersama dengan saya Sukaria Abdillah. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan tema anak aset masa depan. Kita para orang tua yang hari ini mendapat amanat anak memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab kelak di kemudian hari ketika anak-anak kita menjadi dewasa, sementara kita sendiri sudah menjadi sepuh, bahkan kita sudah tidak mampu beraktivitas yang berat, maka Allah pun kemudian mewajibkan kepada anak-anak yang sudah tumbuh berkembang menjadi dewasa itu memelihara kita. Bukan hanya memelihara, tetapi juga mendoakan kita orang tua yang telah mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Allah juga kemudian ketika memerintahkan atau mewajibkan kepada para anak yang sudah menjadi dewasa itu untuk berbakti kepada kedua orang tua, Allah menceritakan secara runut bagaimana proses susah dan beratnya seorang ibu dalam mengandung, melahirkan, bahkan menyusui hingga menyapi seorang anak. Ungkapan ini Allah abadikan dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah dan juga melahirkannya dalam keadaan payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan ibunya dalam keadaan payah pula menyusuinya hingga menyapinya pada bulan ke-30. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga ketika anak itu sudah menginjak akil balik dan sampai usianya menginjak 40 tahun, anak itu akan berdoa. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, ajarkan aku bagaimana aku bersyukur kepadamu atas segala nikmat-nikmat yang telah Kau anugerahkan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'maluhu salihan tardah, dan ajarkanlah kepadaku bagaimana aku berbuat amal kebajikan yang Engkau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan karuniakanlah pula kebaikan untukku dari keturunan-keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguh ya Allah, aku bertaubat, aku kembali kepadamu, dan masukkanlah aku bagian dari orang-orang yang berserah diri kepadamu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indah ungkapan Allah Subhanahu wa taala tentang kronologi bagaimana mengurus anak sehingga anak itu kelak diwajibkan berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan dengan doa-doa yang sangat luar biasa. Sehingga ketika kita memandang anak kita harus dengan pandangan yang utuh. Kalaulah boleh diibaratkan sebuah bangunan, anak kita harus menjadi bangunan yang utuh, sempurna secara menyeluruh. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan elemen-elemen yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah bangunan yang utuh, sempurna secara menyeluruh itu. Pada diri anak kita ada kebutuhan-kebutuhan
yang setiap para orang tua dituntut untuk bisa memenuhinya dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar sandang, pangan, papan, juga pendidikan, pengetahuan-pengetahuan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan spiritual. Pendidikan keagamaan, pendidikan yang seimbang antara ilmu-ilmu dunia dan ilmu-ilmu agama. Pendidikan yang beriring antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Kenapa? Karena anak kita kelak akan tumbuh menjadi manusia dewasa, dan ketika kita mendidiknya dengan baik, kita membekalinya dengan bekal-bekal yang sempurna dan paripurna, kelak kita jugalah para orang tuanya yang pasti akan memetik hasilnya. Tidak selalu menunggu harus nanti di akhirat. Bahkan di dunia pun, orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya dengan baik, memberinya bekalan-bekalan yang baik untuk menghadapi kehidupannya di masa depan, pun sudah pasti akan mendapatkan hasil yang diinginkannya. Paling tidak, orang tua itu akan senang hatinya kelak menyaksikan anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa, negara, dan agamanya, anak-anak yang punya semangat untuk mendakwahkan agama Islam. Sehingga ketika kita para orang tuanya sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anaknya tumbuh kembang menjadi pembela-pembela agama Allah, meneruskan keberlangsungan agama Islam di permukaan bumi. Dan demikian seterusnya, anaknya akan melahirkan kepada anaknya yang berarti cucu kita, cucu Anda, yang juga cucu kita kelak akan menjadi pengibar panji-panji Islam. Sehingga dunia ini terus akan berputar, diwarnai dengan para mujahid-mujahid, para pendakwah agama Rasulullah Muhammad SAW, hingga tiba masanya Allah sendiri yang akan mencabut agamanya dari permukaan bumi ini, yakni agama Islam, dengan mengirim angin dingin dari Yaman berhembus ke seluruh permukaan bumi, akan mencabut nyawa-nyawa orang beriman. Orang-orang beriman yang menghirup angin dingin dari Yaman itu akan terkena penyakit asma, sehingga berdampak pada kematian. Pada masa itulah tugas orang tua mengkader anak-anaknya menjadi aset masa depan Islam sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimanakah sebenarnya proses-proses yang bisa kita lakukan? Pembekalan demi pembekalan kepada anak-anak kita untuk kekuatan-kekuatan mereka di masa yang akan datang, akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV pada program Oase. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya anak adalah aset masa depan, yang berarti kita dituntut untuk memberikan pembekalan-pembekalan yang baik kepada anak-anak kita. Kita akan mendapatkan hasilnya tidak hanya menunggu di akhirat, tetapi di dunia pun ketika anak-anak kita tumbuh menjadi seperti bangunan yang utuh, sempurna, menyeluruh, maka kita pun akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Proses-proses panjang itu yang bisa kita lakukan adalah penanaman akidah yang kuat. Penanaman akidah yang kuat kepada anak adalah dengan mengenalkan Allah sebagai Rabb-Nya. Allah sebagai Tuhan yang menjamin hidup dan kehidupannya. Allah sebagai Tuhan yang memberikannya rizki,
bisa memberikan maslahat ataupun mudarat. Dengan penanaman yang seperti ini, maka anak kita akan memiliki pijakan yang jelas dalam kehidupan. Dengan penanaman akidah yang benar seperti ini, maka anak kita akan mampu membidikkan tujuan yang nyata dalam kehidupannya. Dengan penanaman akidah yang kuat dan baik seperti ini, maka anak kita akan memiliki sikap istiqomah ketika menghadapi badai ujian dalam kehidupan. Bahkan ibarat pohon yang semakin tumbuh dan berkembang, dihantam dengan angin, disengat dengan sinar cahaya matahari yang begitu kuatnya, pohon itu justru akan semakin tumbuh kembang, mengakar ke dalam tanah, rimbun menjulang ke angkasa. Demikian pun anak-anak yang ditanamkan di dalam dirinya akidah yang kuat. Datangnya ujian demi ujian dalam kehidupannya justru semakin membuat jiwanya semakin dewasa, membuat kekuatan akidahnya semakin melekat erat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mereka tertimpa musibah, secara otomatis mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keluar dari lisannya adalah ungkapan yang sangat mulia. Sesungguhnya semua ini berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Kepasrahan yang baik sehingga ia akan memiliki energi baru, kekuatan untuk bangkit melanjutkan amal-amal dalam kehidupannya. Ketika ia kehilangan sesuatu dan kehilangannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada duka yang terlalu lama mengeram di dalam jiwa dan pemikirannya. Karena ia tahu, kehilangannya itu semata-mata kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang kelak akan mampu mengembalikannya, membayarnya dalam jumlah yang berlipat ganda. Kekuatan akidah ini kemudian menjadi kekuatan yang takkan pernah mampu dipatahkan oleh pihak manapun, tak terkecuali musuh-musuh di medan perang. Lihatlah bagaimana Imam Ali radhiyallahu an, orang yang memiliki kekuatan akidah begitu luar biasa. Ketika beliau sedang berperang menghadapi orang Nasrani di medan perang, di bawah terik matahari siang bolong, pertandingan adu pedang itu terjadi. Musuh itu jatuh terjengkang. Namun begitu Imam Ali hendak menusukkan pedangnya ke dada sang musuh, tiba-tiba musuh itu meludahi muka Imam Ali. Apa yang terjadi? Imam Ali mundur dan mengurungkan niatnya membunuh orang itu. Dimasukkannya pedang itu ke dalam sarungnya. Balik kanan, maju jalan. Bangkit sang musuh itu mengejar Imam Ali, kemudian bertanya, "Hai Tuan, Anda tadi sangat bernafsu sekali untuk membunuh saya. Tetapi setelah saya jatuh terjengkang, justru Anda mendapat peluang untuk membunuh saya. Kenapa Anda menggagalkannya setelah saya meludahi muka Anda?" Maka Imam Ali menjawab, "Demi Allah, sebelum kau meludahi mukaku, memang aku bersemangat untuk membunuhmu. Karena kau adalah musuh Allah dan Rasul-Nya. Kau memusuhi agamaku, agama Islam. Tapi begitu kamu jatuh terjengkang dan kamu meludahi mukaku, demi Allah, aku gagal membunuhmu. Aku menggagalkan diri karena aku takut aku membunuhmu bukan karena Allah, tapi aku membunuhmu hanya semata-mata karena kemarahanku." Artinya, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertanam kuat dalam benak Imam Ali adalah beliau berbuat atau tidak berbuat adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Hatta membunuh seseorang sekalipun bukan sekedar untuk melampiaskan kepuasan dendam seorang anak manusia, tetapi yang beliau butuhkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah Anda, kekuatan akidah yang begitu kokoh digambarkan oleh Imam Ali dalam pertempuran seperti ini telah membuat musuhnya yang semula beragama Nasrani sekonyong-konyong meminta diajarkan untuk masuk Islam, sehingga diajarkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Penanaman akidah yang baik dan kuat juga bisa dilakukan dengan mengajarkan membaca Al-Quran kepada anak-anak kita. Sehingga ketika keresahan hatinya melanda, dia tahu kemana dia harus membaca surat cintanya. Dia akan membaca surat cinta dari Sang Maha Kekasih, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk dan juga rahmat yang notabenenya menjadi obat pelipur lara bagi orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan, wa nunazzilu minal Qur'an huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, dia itu adalah merupakan obat sekaligus rahmat kasih sayang kami kepada orang-orang yang beriman. Jika akidah ini menjadi kokoh dan kuat, pada saat anak usia 11 tahun dan mereka sudah mulai bergaul dengan teman-temannya di luar rumah, maka anak-anak kita yang sudah kita poles dengan akidah yang kuat ini, insya Allah tidak akan mudah tergoyahkan akidahnya oleh pengaruh-pengaruh dari luar dirinya. Yang kedua yang bisa kita tanamkan atau kita perbuat kepada anak-anak kita agar kelak kita bisa memetik hasilnya adalah menanamkan ibadah yang bersih. Ibadah yang semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang saya maksudkan di sini adalah salat yang 5 waktu. Kenapa salat yang 5 waktu? Secara syariat jelas hukumnya wajib. Tetapi secara hikmah yang bisa kita ambil petiknya adalah dengan anak-anak kita membiasakan salat yang 5 waktu, maka akan tertanam di dalam jiwanya banyak nilai-nilai positif yang akan dia lakukan. Pertama, bicara tentang toharoh. Akan berdampak pada bagaimana seorang anak suka menjalani gaya hidup yang bersih dan rapih. Kemudian, gerakan-gerakan sholat yang berdampak pada kesehatan akan membuat anak kita gemar melakukan riyadhah, berolahraga untuk melenturkan urat-uratnya, menjaga kebugaran badannya. Dan dengan tiap-tiap waktu yang sudah ditentukan di dalam sholat itu, maka anak kita akan menjadi anak yang disiplin dalam persoalan waktu. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan menanamkan keterampilan. Seperti apakah yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita? Masih akan saya lanjutkan pembahasannya selepas yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Anda masih bersama dengan Zakat TV dalam program Oase. Sudah kita bahas 2 perlakuan kita kepada anak kita yang baik, yakni menanamkan akidah yang kuat, ibadah yang bersih, dan yang ketiga tentu saja adalah keterampilan. Dengan dasar akidah dan ibadah yang baik, dipelihara dari waktu ke waktu hingga minimal anak berusia 11 tahun, maka Anda telah menanamkan fondasi dan pilar yang kuat bagi tumbuh kembangnya sebuah bangunan generasi yang utuh, sempurna, dan menyeluruh. Dengan keterampilan, maka bangunan rumah Anda akan memancarkan keindahan-keindahan. Dengan keterampilan yang ditanamkan kepada seorang anak, maka kelak anak Anda akan mampu mengarungi kehidupan dengan kemandirian dan tidak pernah bergantung kepada orang lain. Keterampilan yang bisa kita lakukan banyak sekali. Bisa jadi keterampilan-keterampilan yang ringan seperti mengurus rumah tangga. Tahukah Anda, perbuatan merapihkan rumah bisa jadi dulu dianggap sebagai perbuatan kaum perempuan. Tapi di era modern seperti sekarang ini ternyata tidak demikian. Betapa banyak pelayan-pelayan hotel, restoran yang notabenenya juga anak laki-laki. Oleh karena itu, menanamkan keterampilan kepada anak bisa dari sisi manapun. Yang terutama adalah anak pertama sekali harus bisa merapihkan keadaan rumah. Kita bisa menanamkan kepada jiwa anak dengan satu ungkapan misalnya,
menghadapi kesulitan pekerjaan, jangan menangis. Karena menangis tidak menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan kita harus kita sendiri yang menyelesaikan. Pekerjaan kita tidak akan pernah selesai di tangan orang lain. Tentu saja, dalam saat yang sama, kita orang tuanya mengajaknya bersama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dalam saat yang sama, kita bisa mendampinginya ketika ia melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Keterampilan yang lain yang bisa kita lakukan adalah keterampilan berkomunikasi. Ajari anak-anak kita bagaimana berkata dengan kata-kata yang positif. Ajari anak kita keterampilan retorika dengan retorika-retorika yang baik. Ajari anak-anak kita dengan pilihan kalimat-kalimat yang sopan santun. Sehingga sampai di sini pun Nabi menegaskan, adibu auladakum wa ahsanu adabahum. Didiklah anak-anakmu dan perbaikilah akhlaknya. Adibu auladakum wa ahsinu adabahum. Dengan anak-anak memiliki keterampilan berbicara yang baik, maka anak-anak Anda akan memiliki sikap percaya diri menghadapi orang lain. Berbicara tentang terampil menghadapi orang lain, maka tentu saja anak-anak kita harus kita ajak bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain. Amalan yang paling sederhana misalnya, ketika dalam sebuah perjalanan dari rumah ke satu tempat, atau dari satu tempat pulang ke rumah, berpapasan dengan tetangga, berpapasan dengan handetolan, kita mengajarkan kepada anak kita menyapa mereka. Ternyata dari sekedar menyapa akan membuka pintu-pintu silaturahim, dan kelak ketika dia dewasa, dia akan mampu melakukan prospek-prospek untuk bisnis yang mungkin saat itu akan digelutinya. Dan jangan lupa, secara akademik, anak-anak kita juga butuh untuk bersosialisasi dengan nilai-nilai keilmiahan. Maka bentuk ilmu yang diberikan kepada anak kita tentu saja anak-anak atau ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kelak di masa depan, yang sejak awal sudah bisa mengasah wawasan-wawasannya. Keterampilan-keterampilan ilmiah inilah yang bisa jadi di rumah orang tua tidak bisa mengcovernya secara utuh. Bisa jadi orang tua tidak bisa memenuhinya seorang diri. Maka bagi sebagian orang tua yang mampu, biasanya kalau anaknya tidak sekolah formal di luar, mereka akan melakukan apa yang disebut dengan homeschooling. Karena berharap anak-anaknya menjadi anak-anak yang bisa fokus dalam memilih satu jurusan ilmiah tertentu, dengan harapan kelak ini akan menjadi penopang kekuatan, aktivitas, keterampilan, dan kemandirian anak-anaknya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya dengan akidah yang baik, dengan ibadah yang baik, dengan keterampilan yang baik, tak jarang di hari tuanya pun justru orang tuanya lah yang akan belajar banyak dari anak-anaknya. Mungkin ada kekurangan-kekurangan amalia orang tuanya di masa lalu, ketika anak-anaknya sudah tumbuh sempurna menjadi insan kamil, menjadi bangunan yang utuh sempurna menyeluruh, anak-anaknya lah yang akan membimbingnya. Seorang teman bahkan bercerita, ketika suatu masa ia menyekolahkan anaknya yang usia TK ke sekolah TK. Teman ini adalah orang yang soleh, orang yang baik di tengah masyarakatnya. Suatu masa, ketika beliau sedang bermain bersama dengan anaknya di dalam rumah, tiba-tiba ada cahaya kilat yang menyambar. Spontan, teman ini bersama dengan anaknya yang masih TK mengucapkan kalimat Subhanallah. Dan begitu disusul kilat itu dengan suara geledek yang menggelegar, teman ini, yang orang tua ini, dia hanya mengatakan Subhanallah, setengah ragu apa yang harus dia ucapkan, tapi kemudian anaknya mengatakan, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tughliqna bi adabika. Ya Allah, jangan kau matikan aku dalam keadaan engkau murka kepadaku, dan jangan kau hinakan aku setelah semuanya itu. Teman ini kemudian bertanya kepada sang anak, kau dapat doa itu dari mana, nak? Aku dapat dari sekolah, guruku yang mengajarkan. Subhanallah, masih usia TK. Ternyata anak sebagai aset sudah menghasilkan. Paling tidak
hanya dengan satu ungkapan kalimat doa sangat besar maknanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau ridhoi dan Kau anugerahkan nikmat, jalan orang-orang yang beriman, jalan orang-orang yang berjihad di jalan-Mu, bukan jalan mereka orang-orang yang Kau murkai dan yang Engkau sesatkan. Ya Allah, bantu kami untuk bisa mentarbiyah putra-putri kami sebagaimana dulu Rasulullah SAW mentarbiyah anaknya, keluarganya, sahabatnya, dan juga umat Islam semuanya. Amin. Jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.